Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Kita kembali lagi mengudara di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari ini di tanggal 22 Maret 2025 untuk memantau bersama-sama ya, pantau keseluruhan pantau full sirkuit Mandalika sebagaimana jadinya sekarang, capaian dan perkembangan dari proses dan tahapan untuk modifikasi perubahan di dalam sirkuit Mandalika di beberapa area. Nah, jadi pada hari ini sudah memasuki hari ke-12 dari selama modifikasi di sirkuit Mandalika tersebut berlangsung ya, untuk melakukan beberapa perubahan di beberapa area run-off serta track limit di dalam lintasan atau di pinggir kiri dari garis curb sirkuit Mandalika. Hari ini kita akan memantau bersama-sama serta kesibukan pengerjaan yang lain untuk pembangunan dari tribun baru yang ada di puncak bukit yang berhadapan langsung dengan tikungan kedua dan ketiga dan seterusnya. Nanti kita akan memantau bersama-sama ya apa saja progres terkini yang dilakukan di sana, teman. Nah, terlebih dahulu di sini kita memantau di area belakang pedok ya, apa saja yang saat ini sedang dipersiapkan. Jadi di sebuah bangunan di sini adalah merupakan tempat penyimpanan dari bahan-bahan yang diperlukan untuk persiapan dari sirkuit Mandalika menyambut dari gelaran MotoGP, balapan Asia dan balapan internasional lainnya, teman ya. Ya, jadi sudah dipersiapkan sejak awal ya, untuk nanti persiapan akan ramai super sibuk ya, biasanya menjelang beberapa bulan maupun minggu dari balapan MotoGP tersebut baru kelihatan sibuk nanti segala hal yang dibangun untuk menghadirkan banyak hal baru ya untuk sambut dari gelaran tersebut, teman. Ya, untuk lebih menampilkan yang lebih beda, lebih baik dan sempurna untuk sambut MotoGP tahun ini agar lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kemudian sekarang di sini kita berada di area parkirannya sirkuit Mandalika. Nampak terlihat ya material aspal hasil pembongkaran ya, pemotongan aspal di beberapa area run-off tersebut dibuang di titik sini ternyata, teman ya. Jadi posisinya berada di area belakang pedok, menjadi tempat parkir sepeda motor dan mobil biasanya di sini, teman. Ya, jadi hasil pembongkaran aspal yang sudah ditumpukkan di area parkir tadi itu sangat bermanfaat dan berguna nanti. Ya, tentunya nanti akan diolah ya, dileburkan agar rata semua dari permukaan dari area parkir yang saat ini berbentuk subbase, teman ya, belum dilakukan pengaspalan di titik area parkir tersebut. Sehingga material dari hasil pembongkaran tersebut akan diolah nanti, akan menjadi ya, diolah menjadi hot mix aspal, sehingga area parkir yang saat ini ya terlihat subbase nanti untuk sambut MotoGP akan menjadi area parkir yang berbentuk aspal, teman ya, untuk area parkir dari kendaraan pihak terkait maupun kru dan para pembalap ya, mobil maupun motor di situ dapat terparkir, teman, karena paling dekat dengan area pedok atau di belakang pedok tadi. Oke, kemudian kita sudah tiba di tikungan 1, kita berbelok ke sebelah kanan dan lalu kita melihat langsung untuk hasil dan capaian selama dari progres modifikasi ini berlangsung. Kita ketahui sudah memasuki 12 hari, teman ya, dan hasilnya sudah seperti ini, sudah sejauh ini, teman. Dan untuk pengerjaan di titik sini sudah berpindah ke tempat yang selanjutnya, yaitu di tikungan 10. Nanti kita akan lihat untuk alat berat yang hari kemarin di titik sini terfokus, dan sekarang di tikungan ke-10 untuk melakukan ya pembongkaran lanjutan di area run-off aspal yang bermotif batik tersebut. Nah, jadi ini sudah siap ya, sudah di prem coat untuk bagian yang sudah dibongkar, tinggal nanti akan ditumpukkan untuk material dari gravel yang langsung didatangkan ya dari Lombok Timur ke sini, teman. Ya, untuk gravel yang sama ya, sama rupa dan warnanya dengan gravel yang sebelumnya dihamparkan di sirkuit Mandalika. Nah, jadi itu merupakan salah satu bagian yang dimodifikasi di sirkuit Mandalika, teman ya, yang diinfokan di 5 titik itu, termasuk yang tadi ya, antara tikungan 1 dan kedua yang dipotong seluas 10.000 meter lebih ya, dipotong tadi. Itu merupakan bagian yang paling luas ya, banyak memakan aspal hot mix, teman, yang dibongkar, dipotong. Dan kemudian di sini kita sudah sampai di sektor kedua dari modifikasi dan perubahan yang sudah berlangsung di sirkuit Mandalika. Nah, jadi di sini merupakan bagian track limit dan area run-off ya, sebagian dilakukan pemotongan, tidak terlalu luas seperti yang dipotong di tikungan 1, teman.
Iya, jadi sekali lagi bagian yang paling luas ya dilakukan pemotongan untuk track limit dan run off itu di tikungan 1 menuju tikungan kedua, kemudian di antara tikungan 10 menuju tikungan ke-11 teman. Itu merupakan bagian yang paling banyak memakan aspal dibongkar teman, sehingga hasil dari pembongkaran tersebut seperti yang kita lihat tadi dibuang di titik area parkir yang nanti akan dipergunakan kembali untuk aspal tersebut akan dileburkan untuk menjadi aspal hot mix ya di area parkir tersebut. Oke, kemudian kita tinggalkan dulu ya untuk modifikasi di dalam sirkuit Mandalika yang tadi kita lihat. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita melihat apa saja yang dibangunkan di puncak bukit ini. Tentunya seperti yang kita sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa di puncak bukit ini akan dibangun sebuah tribun baru untuk sirkuit Mandalika. Tentunya tambahan tribun ya untuk sirkuit Mandalika, biar nanti ya para penonton bisa memilih mana titik manakah yang Anda mau ya sesuai dengan view-nya masing-masing. Ya, jadi ini saya rekomendasikan view yang paling bagus di antara ya tribun yang lain teman, karena kita bisa melihat 360 derajat dari lintasan sirkuit maupun pemandangan pantai dan perbukitan. Balapan kelihatan jelas apabila kita berada di puncak bukit di sini, ditambah nanti dengan bangunan yang mewah akan dibangun ya, luar biasa. Kita terus tunggu dan nantikan ya, kepo dengan apa yang menjadi nanti ya tribun di sini, seperti apa bentuk dan rupa dan model desainnya teman. Ya, jadi inilah dia suasana terkini yang sudah terlihat tadi. Ada penggalian ya, sudah digali dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Nah, jadi tadi sengaja kita ya memberhentikan drone tadi, melihat sekeliling ya 360 derajat, bahwa itulah titik dari batas ketinggian ya dari puncak bukit di situ apabila kita sudah duduk di puncak bukit di sini, ditambah nanti dengan bangunan yang akan berdiri tepat di bagian ada genangan bagian pondasi di sini teman. Dan kemudian kita akan mereview langsung untuk akses jalan terkini. Ya, saat ini sudah ya diguyur hujan kawasan Mandalika setelah diguyur hujan. Namun pengerjaannya terus dilanjutkan. Dan saat ini sudah memasuki dari penghamparan subbase, artinya akan segera dilakukan pengaspalan teman. Karena ini sudah ditargetkan rampung sebelum MotoGP, harus dapat dipakai, dapat terlihat nanti untuk tampilan yang luar biasa untuk menghadirkan hal baru lagi di sirkuit Mandalika. Tentunya nanti akan disorot dari layar televisi internasional ya, disorot kamera Dorna, mulai dari kamera yang dibawa oleh helikopter maupun kamera yang berada di bawah, yang akan menyoroti dari sebuah bangunan baru ya spesial yang mungkin sirkuit dunia tidak punya pemandangan sebagus ini. Dan juga bukit yang letaknya sangat cocok dengan sirkuit ya, mungkin sirkuit tidak punya, hanya sirkuit Mandalika saja. Luar biasa ya, banyak spot menonton untuk MotoGP nanti teman. Dan inilah dia akses jalan yang kelihatan keren dan cantik bentuk dan rupanya. Nah, jadi seperti inilah ya jumlah dari alat berat yang melakukan ya tugasnya untuk membangun dari tribun dan akses jalan di sini teman ya. Jadi terlebih dahulu membuatkan akses jalan, sehingga nanti ya setelah jadi akses jalan di sini maka akan semakin mudah ya untuk proses lebih lanjut. Ya, maka truk yang mengangkut dari sebuah material ya untuk tribun akan bisa langsung ke puncak bukit di sini ya. Jika ada akses jalan terlebih dahulu, yang paling diutamakan, yang paling penting didahulukan teman, agar lebih mudah ya dari kendaraan yang keluar masuk ya proyek dari pembangunan tribun baru di sirkuit Mandalika. Nah, jadi kita akan terus tunggu, terus kawal ya setiap hari untuk perkembangan terkini dari tribun tersebut, dan tentunya yang lain-lain untuk sirkuit Mandalika yang nanti apa yang dikerjakan ya di beberapa bulan maupun tahun seterusnya. Dan saat ini lagi dilakukan modifikasi dan perubahan ya untuk sirkuit Mandalika di 5 titik area run off ya, sesuai rekomendasi dari FIA atau FIA sebagai pemegang balap mobil internasional. Nah, jadi FIA tersendiri ya seperti yang kita sudah sering jelaskan di video sebelumnya, itu tidak jadi masalah ya terkait dari pihak sebelah atau pihak awal yang melakukan homologasi pertama untuk sirkuit Mandalika, yaitu FIM. Mereka sudah melakukan koordinasi sehingga dapat ya melakukan modifikasi oleh salah satu pihak, FIA, di sirkuit Mandalika ini, sehingga dapat melaksanakan dari beberapa perubahan yang berlangsung. Itu tidak
sama sekali tidak mengganggu, menyalahkan dari grade yang didapatkan sebelumnya sirkuit Mandalika, yaitu grade A, teman. Tetap memenuhi standar grade A walaupun ada perubahan yang berlangsung atau ada perubahan nanti di sirkuit Mandalika. Dan inilah dia untuk tikungan ke-10 kita sudah berada, teman. Kita lihat untuk bentuk dan rupa sekarang terbaru, wajah dan tampilan baru dari area run-off yang motif batik di sini dipotong, teman ya. Nah, jadi motif batik di sini tentunya tidak akan terlalu kelihatan nyambung garis-garisnya sebab sudah terpotong. Mungkin nanti kita harapkan ya di MotoGP akan dirubah ya untuk motif batik di sini, karena sudah tidak kelihatan seperti dulu lagi motif batik tersebut ya, garisnya maupun motifnya tidak kelihatan karena sebagian area run-off di sini dipotong. Untuk itu apa yang menjadi yang keren-keren nanti di sini akan dibuat ya untuk tulisan maupun motif berikutnya. Nah, saat ini ya di tengah-tengah dari setelah diguyur hujan, terus pengerjaan berlanjut, teman ya, untuk pengerukan ya, pembongkaran dari aspal run-off sebagian ya di area run-off sini, teman.